Bismillahirrahmanirrahim. Idza huitum bitahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Thayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu guru hebat semuanya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, tapi sepertinya kurang semangat, boleh lebih semangat. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Insya Allah hari ini saya akan berbagi atau sosialisasi hasil praktik baik dari apa-apa yang sudah saya laksanakan di on job learning saya. Nah, sebelum itu mari sama-sama kita membuka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap Bapak Ibu semuanya? Siap. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan tentang lagu 7 Jurus BK Hebat. Yeay. Ada yang sudah pernah mendengar? Belum. Nah, boleh kita setel dulu ya. Di sini saya akan merekrut 3 anggota tim Childers kita. Ada Pak Hakmal, Bu Popi, dan Bu Asri. Silakan maju. Silakan maju Bapak Ibu. Buat Bapak Ibu yang lain, boleh kita berdiri dulu ya, kita nyanyi bareng-bareng. Enggak ada depan aja. Gerakannya yang simple aja nanti ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak sih, nanti aja, lihat aja dulu ya, nanti lihat dulu. Enggak, nanti yang pas kenali potensi. Oke. Belum. Oke. Jadi ini adalah lagu dari 7 Jurus BK Hebat. Dan bersahabat. Ayo, maju. Nah, dengan tulus. Ada. Iya gini. Gunakan 7 jurus. Ayo, 1, 2, 3. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Gak konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Oke. Nanti ada lagi, kita bisa bareng-bareng ya. Nanti ada. Boleh kita nyanyi bareng-bareng aja kali ya yang ada liriknya. Harapan. Ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Oke, give applause. Iya. Oke. Buat kita. Nah, insya Allah saya akan menjadi tim ketuanya untuk kita membuat 7 jurus BK Hebat bersama bapak-bapak, ibu guru, dan anak-anak semuanya. Oke, nanti kita bikin video klipnya. Nah, di sini lanjut aja ya. Di on job learning saya itu dari BBGTK sendiri
kita itu harus mengimplementasikan minimal 2 jurus BK hebat. Ada waktu kita tadi sama-sama nyanyi, sama-sama nari, di situ tuh tidak terkandung 7 jurus BK hebat. Yang tadi kenali potensi atau terus apa lagi? Kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Oke, apa lagi? Oke, apa ini? Jaga konsistensi. Oke, dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Oke, maaf ya kalau suaranya pas-pasan. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu guru hebat, di sini implementasi jurus yang pertama adalah tentang kenali potensi. Sebenarnya di sekolah kita sendiri kita udah melaksanakan itu kayak gaya belajar benar ya, Bapak Kepsek gitu ya. Kita di BK sendiri sudah sering saya laksanakan, udah selalu saya laksanakan setiap tahun tes gaya belajar. Saya bagikan juga kepada para wali kelas. Tapi mungkin nanti ketika diseminasi mungkin Bapak Ibu guru sendiri bisa melakukannya sendiri ya, secara mandiri. Nah, ini dilaksanakan di kelas 7C dengan layanan bimbingan klasikal. Nah, di sini dokumentasinya saya bersama dengan anak-anak. Ini. Oke. Nah, di sini ada instrumen gaya belajar yang sebenarnya simple banget dari BBGTK. Di sini itu ada modul di jurus 1 itu mengenal gaya belajar, yang mana anak itu langsung tinggal checklist di sini. Nanti anak-anak checklist di sini yang menurut anak-anak itu tuh ada di diri mereka sendiri. Nanti tinggal dihitung. Oh, kalau misalnya aku jawabnya nomor 1, berarti itu V ya. Kalau V itu apa ya? Visual. Nah, di sini ada K, kinestetik, V, visual, A, auditori. Sepertinya Bapak Ibu sudah terbiasa dengan bahasa itu ya. Give a plus, oke. Nah, nanti hasil akhirnya itu tinggal dijumlahkan. Mana yang paling besar? Ada siswi kita yang dia itu hanya 1 gaya belajar yang menonjol. Sebenarnya 3-tiganya ada di diri kita. Misalnya kayak hanya visual aja, atau hanya auditori aja, atau hanya kinestetik aja. Tapi ada 2 juga loh yang menonjol, misalnya kayak audio visual, ada audio kinestetik. Nah, gitu. Di sini hasilnya. Ini dari kelas 7C. Hanya 2 orang yang tidak hadir, sedang umroh. Nah, jadi kayak Zitka hasilnya auditori, Alika visual dan sebagainya. Lalu di sini saya kelompokkan. Auditori itu di kelas 7C ada sekitar 9 orang. Untuk visual ada sekitar 5 orang, kinestetik ada sekitar 2 orang. Yang audio visual itu ada 1 orang, lalu audio kinestetik itu ada 1 orang. Seperti itu ya. Lanjut. Yang jurus kedua, oh iya, sebelumnya maaf, di sini kita anak-anak bukan hanya mencari tahu, oh aku tuh gaya belajarnya apa ya, tapi mereka juga belajar gimana ya strategi belajar yang cocok buat anak-anak. Sebentar, coba saya tayangkan. Oke. Nah, di sini mengenal 3 gaya belajar. Ini PPT-nya resmi dari BBGTK. Gaya belajar visual, oh seperti ini ya gambarannya. Gaya belajar auditori seperti ini ya. Gaya belajar kinestetik seperti ini ya. Mungkin setelah ini nanti saya share ya. Nah, di sini ada strategi pembelajaran yang efektif buat anak-anak gitu. Oke. Lanjut aja mungkin ya, mempersingkat waktu. Mau nari lagi ya. Oke. Nah, sebelumnya saya mau ngasih alasan. Sebenarnya dikenali potensi ini ada 2 tes ya. Yang pertama ada tes gaya
belajar. Yang kedua ada tes multiple intelligence. Pernah dengar 9 kecerdasan majmuk? Nah, alasan saya hanya mengambil gaya belajar. Yang pertama, instrumen sudah terstandar dan kontekstual. Ya, ini yang disediakan oleh BBGTK. Selanjutnya, mudah digunakan dan dipahami oleh siswa. Jadi, anak-anak tes tapi langsung keluar hasilnya. Yang selanjutnya, langsung terhubung dengan layanan BK. Yang keempat, mendukung penguatan kompetensi belajar siswa. Siswa tahu, aku tuh strategi belajarnya harus seperti apa. Yang selanjutnya, sesuai dengan prinsip diferensiasi dalam pendidikan. Kan kalau di sekarang ya, di kurikulum nasional ya Pak Ivan ya, mungkin kan harus ada diagnostik awal ya. Nah, itu juga bisa diambil dari gaya belajar. Selanjutnya, selaras dengan tujuan jurus 1, kenali potensi. Jadi siswa tahu, oh potensi belajar aku tuh seperti ini ya. Bagaimana aku menangkap informasi, bagaimana aku mengembangkan kemampuan aku untuk belajar dan sebagainya. Oke. Lanjut, implementasi jurus yang kedua yaitu tentang tumbuhkan resiliensi. Ada yang pernah dengar kata-kata resiliensi? Pernah? Gimana? Oke. Ada lagi? Oh, baru kali ini. Tumbuhkan, tadi gerakannya tumbuhkan resiliensi itu gimana Bapak Ibu? Gini, tumbuhkan resiliensi. Yang berarti resiliensi itu adalah daya lenting. Kalau daya lenting udah sering dengar? Sering? Oke. Nah, jadi di sini dibahas ya. Apa sih itu resiliensi? Nanti akan kita bahas setelah ini. Jadi pada jurus ini saya implementasikan pada bimbingan klasikal kelas 8C. Nah, di sini ada aktivitas membangun menara. Terus nanti setelahnya ada fix and grow mindset. Di sini anak-anak lagi bangun menara. Menaranya itu kecil-kecil ya, menara ya. Bangun menara dengan kartu, terus hanya dikasih lem sedikit sekali. Nah, gimana caranya menara itu tidak roboh ditiup angin? Ketika ditiup sama kita, itu roboh lagi. Bahkan jangankan ditiup, ketika anak menyusun menara itu aja udah roboh. Pasti reaksi anak itu akan kesel, akan ya gitu ya, banyak reaksi yang dikeluarkan oleh anak. Nah, disitulah fungsinya tumbuhkan resiliensi. Selanjutnya, saya terapkan di konseling individu dengan kasus kegagalan. Jadi ada salah satu siswa kita yang mana dia itu merasa tidak bisa bangkit lagi setelah gagal di pertandingan voli waktu SD. Gitu. Jadi kayak nggak mau nyoba untuk ikut voli lagi. Jadi ada rasa takut sendiri. Gitu ya. Nah, disinilah fungsinya tumbuhkan resiliensi. Di sini diterapkan growth mindset dan strategi burger. Pernah dengar strategi burger? Belum. Ya, burger itu makanan enak nggak? Enak ya pastinya. Nah, resiliensi itu adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dari pulih dan kesulitan. Jarang orang yang nggak banyak ya, maksudnya sedikit orang yang dia itu bisa bangkit ketika dihadapkan sama satu masalah yang mungkin bagi dia itu tuh membuat dia sangat down gitu. Ya, entah stres, depresi dan sebagainya. Nah, ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Kasus yang terjadi di SD mungkin di luar sana ya, sekolah di luar sana. Mengapa daya lenting penting? Sering diejek, tak punya ayah, anak SD bunuh diri. Terus tak tahan dibully sebagai anak yatim, siswa SD bunuh diri. Siswa SMP bunuh diri saat HP disita. Nah gitu ya. Jadi kenapa resiliensi itu penting? Padahal bagi kita hanya HP loh gitu, benar nggak? Ya, di sini kita mengajarkan untuk bagaimana ya caranya kita itu bisa punya growth mindset, pikiran bertumbuh. Diajarkan juga kepada anak-anak fixed mindset itu seperti apa, growth mindset itu seperti apa. Nah, di sini anak-anak memilih
Oh, aku tuh memilihnya apa ya? Nah, ketika anak dipilih nanti keluar kunci jawaban. Oh, aku tuh sudah bisa growth mindset lah. Oh, aku tuh masih fixed mindset loh, gitu ya. Nah, di sini yang perihal konseling individu, saya menggunakan konseling realita. Di sini ada WDEP. W itu adalah want, D itu adalah doing, E itu adalah evaluasi, dan P itu adalah planning. Jadi konsep konselingnya itu mengikuti dari WDEP, tapi dikolaborasikan dengan strategi burger. Nah, strategi burger itu bagaimana? Diawali dengan apresiasi, selanjutnya di tengahnya itu ada koreksi, di akhir apresiasi lagi. Sama halnya ketika kita ke anak-anak, kita bisa kayak misalnya gini. Ibu-ibu, bapak-bapak, perlu diketahui ada dua hal. Yang pertama ada pujian, yang kedua ada dukungan. Kira-kira mana yang baik, pujian atau dukungan? Dua-duanya. Oke. Kan milih salah satu. Oke, milih salah satu. Nah, sebenarnya ya dukungan. Cara terbaik itu adalah dengan dukungan. Terkadang kalau kita pakai pujian, ketika kita muji anak, kayak mungkin di sini Bapak Ibu semua sudah punya putra dan putri. Nah, ketika memuji anak, sometimes kayak anak takut. Pernah lihat anak suka bohong? Atau anak tidak takut untuk bangkit? Terkadang mereka itu fokus sama kata-kata dari orang tua atau dari orang lain. Kayak, "Mama bangga ya, kamu hebat sekali," gitu. Berarti di situ kan ada kata "Mama bangga kalau aku hebat." Gitu ya. Jadi cukup berikan dukungan. Gitu ya, kayak jangan awali dengan kata kitanya, tapi langsung ke anak kayak, "Kamu hebat ya, apalagi kalau misalnya kamu bisa rajin untuk seperti ini. Nanti di akhir, ayo semangat, kamu pasti bisa." Gitu ya. Itu adalah teknik burger. Siap? Mungkin itu saja. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu guru hebat? Ada teknik kebab. Oh, teknik kebab. Sepertinya belum dibikin. Oh iya. Iya, insya. Mau tanya terkait 7, tadi kan ada 7 jurus ya? Iya, benar. Dari potensi sampai di akhir itu apa? Kelola situasi atau Iya. itu. Dari semua itu apakah ada yang prioritasnya untuk siswa atau peserta didik itu, atau memang 7-7-nya itu harus dikuasai guru? Mana yang cukup dikuasai oleh BK dan mana yang harus dikuasai oleh semua guru? Oke, jawabannya boleh saya jawab langsung ya Bu Asri. Sebenarnya kalau bisa kita 7 jurus itu kita kuasai. Kenapa harus dikuasai? Karena kita nggak pernah tahu kendala ataupun situasinya bagaimana di sekolah kita. Sama halnya seperti saya memilih 2 jurus ini. Gitu ya. Mungkin kalau misalnya di sekolah lain seperti di SMP atau SMP negeri yang lain, itu ada yang memilih kayak kelola emosi. Kayak di DT teman saya memakai kelola emosi. Terus membangun resiliensi. Jadi itu tergantung dengan sekolahnya masing-masing yang harus diterapkan. Gitu. Jadi nggak mungkin ya Pak Kepala Sekolah 7-7-nya langsung dalam satu waktu gitu ya. Jadi pasti ada prioritas mana yang harus kita utamakan gitu ya. Nah, untuk yang terakhir, bolehkah saya meminta umpan balik dari Bapak Ibu guru, mungkin perwakilan ya? Ada? Oke, boleh Bu Asri, kepada Bu Asri. Oke. Boleh maju aja kali ya Bu Asri, biar kelihatan. Insyaallah. Oke. Baik, sila pertama apresiasi, terima kasih Bu Ika, Ustazah Ika ya, kalau di sekolah kita panggilnya Ustazah, sharing terkait praktik baik tentang yang dilakukan tentang 7 jurus BK hebat. Dan mungkin tadi kalau saya pahami, ternyata 7 itu bukan hanya berlaku untuk BK, tapi untuk kita selaku guru semuanya harus punya itu. Tadi saya dapat juga beberapa hal yang baru ya. Yang burger itu gitu kan, ngambil dari makanan harus gini dan ada tahapan-tahapannya. Ternyata kita tuh harus kenal emosi siswa, kenal potensi siswa tuh nggak ada ilmunya, itu aja sih. Jadi semua ternyata ada ilmunya, ada tahapan-tahapannya agar hasilnya sesuai gitu kan. Dan selama ini kan
pas pelaksanaan, saya udah gak punya ilmunya itu, jadi seingat saya dan setahu baca-baca aja tapi tanpa ada gurunya. Itu mungkin harapannya kalau memang sudah bisa diseminasi, ditunggu diseminasinya, bisa kita belajar gimana potensi ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-7, sehingga saat di lapangan itu bukan hanya guru BK atau guru pendidikan karakter aja yang mengawal karakter siswa, tapi bisa seluruh guru dan persepsinya sama karena ilmu yang didapatnya sama. Jadi mungkin ditunggu diseminasinya, deseminasinya. Kayak gitu, semoga kita bisa belajar bareng, bisa mendidik anak-anak punya karakter yang baik ya secara Islam dan secara tadi di kurikulum kita sesuai dengan apa tadi BP apa yang ngurusin, nah itulah ya, BPGTK, oke. Kemendikbud ya, kayak itu ya, sesuai dengan kurikulum nasional dan juga benar. Itu aja sih. Oke. Terima kasih buat Riki Plus. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat waktunya. Semoga berbagi praktik baik ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Sekian, mari sama-sama kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.